Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan juga selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira Fadila, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi ilmu pendidikan agama Islam kelas 2B. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar menurut hadis akidah, yaitu hadis ke-25 dan 26. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis akidah dengan dosen pengampu Dr. Elan Sumarna MAG dan Dr. Cucu Surahman STHI MAG. Langsung saja saya akan membacakan hadis ke-25 tentang tanda-tanda kiamat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'istu ana wassa'atu kahataini wa yushiru bi isma'ihi fayamudduhuma. Dan untuk makna permufradatnya, bismillahirrahmanirrahim, mu'istu diutusnya, ana saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wassa'ata, dan waktu terjadinya ini yaitu terjadinya kiamat, kahataini, dua jari ini, wa yushiru, beliau memberi isyarat, fayamud bi isba'ihi, kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah, fayamudduhuma, lalu meregangkannya. Nah, dalam hadis ini jelas ya, dari artinya bahwa jarak antara diutusnya Rasulullah SAW dengan kiamat, yaitu beliau mengisyaratkan langsung jarak antara telunjuk dan jari. Al-Qadhi mengatakan dalam Syarh Muslim bahwa hadis ini menunjukkan sangat dekatnya waktu terjadinya diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi yang diutus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai datangnya hari kiamat nanti. Dalam buku Prediksi Akhir Zaman karya Muhammad Abduh Twasikal dijelaskan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah di antara tanda semakin dekatnya kiamat. Karena dalam hadis ini beliau sendiri mengatakan bahwa jarak antara pengutusan beliau dengan datangnya kiamat adalah bagaikan jarak dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Lalu ia meregangkannya. Hal ini juga dijabarkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda kiamat. Tatkala malaikat Jibril melewati penduduk untuk diutus kepada Nabi, penduduk langit pun mengucap takbir dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Dijelaskan juga bahwa pemaknaan kata dekat berdasarkan ilmu dan ketentuan Allah berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh manusia. Bisa jadi apa yang dekat bagi Allah dianggap jauh
bagi manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 6-7. Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memang memandang siksaan itu jauh, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, atau pasti terjadi. Maka kiamat bisa dikatakan dekat karena dilihat dari lamanya kehidupan sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Dalam hal ini, Nabi pun menjelaskan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, innama ajalukum fi ajali min khala minal umami ma baina salatil asri ilal maghribi syamsi, yang artinya sesungguhnya ajal kalian umat Islam dengan datangnya hari kiamat jika dibandingkan dengan waktu yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara sholat asar dan maghrib, yaitu tenggelamnya atau waktu tenggelamnya matahari. Maka umat Islam dalam hadis ini dikategorikan sebagai umat yang muncul pada waktu asar. Sedangkan masa umat-umat terdahulu yang dimulai dari Nabi Adam antara waktu hidup masa rentang subuh hingga asar. Jadi hadis ini tuh menjelaskan bahwa umat Islam itu muncul di waktu asar dan kiamat itu bagaikan waktu maghrib atau waktu tenggelamnya matahari. Jadi sangat dekat dengan manusia, dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hadis ini sangat mengingatkan kita tentang dekatnya kiamat dengan kita gitu. Apalagi dalam hadis ini juga dijelaskannya bahwa diutusnya Nabi Muhammad dan terjadinya kiamat. Kita hidup jauh setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi betapa dekatnya gitu kita dengan kiamat itu sendiri. Dan kiamat kecil di sini juga dapat diartikan sebagai ajal atau kematian yang kita tidak tahu kapan akan terjadi kepada kita. Selanjutnya yaitu hadis ke 26 tentang tanda kiamat besar. Dari Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, inna sa'ata la takunu hatta takunu asyru ayatin, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bil jaziratil arabi wad dukhanu wad dajjalu wad dabbatul ardi wa ya'juj wa ma'juju wa tulu'u syamsi min maghribiha wa naru takhruju min qu'rati adanin tarhalun nasa al-ashiratu nuzuluhu Isa bani Maryama. Dan untuk makna permufradatnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna sesungguhnya as-sa'ata kiamat, la tidak takunu terjadi, hatta hingga takunu terjadinya, asyra ayatin 10 tanda. Khasfun bil masyriqi penenggelaman di timur, wa talu'u dan terbitnya, asyamsi matahari, min maghribiha dari barat, wa nara dan api, takhruju yang keluar, min dari qu'rati adanin jurang Aden, tarhalu yang mengiring, an-nasa manusia, wa khasfun bil maghribi dan penenggelaman dari barat, wa khasfun dan penenggelaman jaziratul arabi
Jazirah Arab, wad-dukhanu dan dukhan atau asap, wad-dajjalu dan dajjal, wad-dabatul ard dan binatang bumi, wa ya'juj wa ma'juj dan ya'juj dan ma'juj. Al-ashiratu yang ke-10, nuzulu turunnya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam alaihi salam. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan ada 10 tanda kiamat besar. Tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama ada munculnya kabut atau dukhan, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga munculnya dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keenam munculnya atau turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, yang ketujuh adanya penenggelaman di timur, yang kedelapan adanya penenggelaman di barat, yang kesembilan penenggelaman di Jazirah Arab, dan yang ke-10 adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengiring manusia menuju ke tempat berkumpul. Jika tanda besar yang pertama telah nampak, maka tanda-tanda setelahnya akan datang secara beruntun gitu. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu kharazatun mawdhumatun fi silkin fa yuqta'is silku yatba' ba'duha ba'dan. Tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, terkait urutan terjadinya tanda-tanda kiamat besar ini, para ulama berbeda-beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Amr, yang artinya dari Abdullah bin Amr, saya hafal dari Rasulullah SAW yang bersabda bahwa tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, ada juga yang menyebutkan yang lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang terjadi pertama kali di antara tanda-tanda tersebut adalah api yang menggiring manusia. Adapun hadisnya, waqala ansun qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awalu asyratis saati narun tahsyurun nasa min masyriqi ilal maghribi, yang artinya Anas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah api yang menggiring manusia dari timur menuju barat. Nah, hadis tentang tanda-tanda kiamat kubra ini menjelaskan bahwa dimana tidak ada lagi hari atau kehidupan lagi di dunia setelah kiamat. Bedanya dengan tanda-tanda kecil, itu tanda-tanda kiamat kecil seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kiamat kecil bisa diartikan sebagai dajjal. Tapi kiamat besar yaitu hari akhir, dimana itu adalah akhir dari semua kehidupan di dunia, di langit dan di bumi gitu. Nah, di sini hadis ini tuh menjelaskan bahwa tidak ada lagi hari atau kehidupan di dunia setelah kiamat ini. Nah, kiamat ini merupakan suatu hari yang dijaga kerahasiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, bahkan nabi-nabi sekalipun tidak ada yang tahu
kapan hari kiamat itu akan terjadi. Dari kedua hadis ini kita bisa belajar dan banyak hal yang bisa kita ambil, bahwa perbedaan pendapat tentang tanda-tanda yang muncul pertama itu apa, mungkin kita tidak perlu sampai memikirkannya, kita yang sebagai orang awam gitu. Tapi dengan hadis ini, dengan banyaknya pendapat, dan kita sudah tahu apa aja tanda-tanda dari akan terjadinya kiamat itu, kita bisa selalu berhati-hati. Kita harus terus beramal soleh. Kita juga harus selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai kita lalai gitu, karena dari dua hadis ini menjelaskan atau menegaskan bahwa kiamat itu dekat gitu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.